Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent nih, kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 30 Juli 2020, tepatnya mengakhiri bulan Juli. Nah, ada beberapa poin penting ya yang ingin saya sampaikan sebelum kita memasuki morning briefing hari ini. Ya, sebelum itu jangan lupa ya subscribe YouTube channel Silent Trader Academy. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa follow Instagram kami @silenttraderacademy dan juga follow TikTok. Ya, bagi pengguna TikTok bisa di follow dan kalau bisa bantu di share sosial media kita. Oke, buat yang belum join Telegram jangan lupa join ya t.me/silenttraderacademy. Ya, linknya semua ada di description. Jadi teman-teman tinggal klik linknya yang ada di description ya. Ini link Telegram kita. Oke, semakin banyak di-share tentu akan semakin banyak membantu trader-trader untuk trading ke jalan yang benar. Dan ini ada posan terbaru juga, tebak-tebakan emiten dari staff saya, teman-teman bisa langsung ikut berkomentar gitu. Nah, sebelumnya mungkin saya mau tanya pendapat kepada teman-teman. Ini saya sudah beli mic baru seperti itu. Ya, coba teman-teman komen dari sisi suara apakah lebih jernih atau sama aja. Ya, mungkin jujur saya bukan tipe yang peka terhadap suara ya, tapi maksud saya apakah lebih jernih atau tidak ya kan, karena sebagian member ada yang peka terhadap suara ya, dia bisa tahu bahwa oh kualitasnya sudah mulai lebih baik nih Om, oh ini kualitasnya kurang dan sebagainya. Nah maka dari itu saya mau bertanya kepada teman-teman apakah kualitasnya sudah mulai jernih atau enggak ya. Kalau sudah jernih kan setidaknya saya tidak sia-sia beli mic-nya gitu. Ya, tapi kalau memang ada background suara-suara berisik di rumah ya mohon maaf karena memang ya namanya di malam hari ya di rumah emang agak sulit kalau mau sunyi. Ya, tapi diabaikan saja. Nah, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, dan sebelum kita mulai lagi, beberapa poin yang mau saya sampaikan ialah pertama ucapan maaf ya. Ucapan maaf kepada member VVIP tentunya karena Excel dan ISAT ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Ya, di luar ekspektasi di mana drop bahkan auto reject bawah ya. Dan memang dia sudah break trend line. Oke. Ya, kalau kita lihat dia sudah break trend line ya sudah. Ya, saya pikir dia harusnya terpantul di trend line, tetapi apa mau dikata ya, jujur saya belum dapat news yang benar-benar up to date-nya, tapi kalau teman-teman tahu bisa di kolom komentar. Nah, Excel ISAT juga sama ya. Kalau ISAT saya tahu Q2-nya nggak bagus ya, bukannya nggak bagus sih ya, saya ada baca ya, kuartal 2-nya itu tetap rugi ya, tetapi ruginya nurun. Dalam arti sebenarnya bagus ruginya nurun tapi tetap rugi. Nah, yang saya bingung ialah kenapa diresponnya negatif ya. Diresponnya negatif pertama Excel dulu baru ISAT ngikut ya. Kalau kita lihat ini sudah break trend line ya sudah ya, kita yang kalau percaya technical analysis kan ya sudah sudah tidak ini. Bisa saja false break, tapi kalau saya rasa mengingat sentimen market yang akan terjadi nanti menjelang pengumuman GDP kuartal 2, saya rasa terlalu sulit ya untuk rebound dalam jangka pendek. Maka dari itu saya menyarankan untuk cut loss. Ya, jadi saya ucapkan permohonan semaaf-maafnya. Ya, Excel dan ISAT sama. Oke, stock pick lain juga ada beberapa. MCOR juga ini sudah mulai warning saya. Ya, sudah pas-pasan break trend line ini ya. Ekspektasi saya dia break, tapi ya karena memang sentimen marketnya kurang bagus ya. Ini kita lihatnya ini sudah saya warning kalau dia drop lagi ya, dia drop bahkan close di bawah 126, kita mau nggak mau out dulu gitu teman-teman ya. Jadi permohonan maaf untuk ketiga emiten ini. Nah, maka dari itu
Bagi teman-teman yang punya ketiga emiten ini dan memang ingin memperpanjang membershipnya, ya karena kan memang kalau kita track secara sebulan kan sebenarnya aman-aman saja ya. Banyak juga member yang berkata, it's okay om, it's okay ya, jadi no gain no risk istilahnya ya, nggak ada profit tanpa resiko gitu. Jadi memang kalau di track ya overall sebenarnya harusnya masih profit ya, cuman tetap saja saya tipenya orang yang bertanggung jawab ya. Jadi kalau memang teman-teman masih ingin melanjutkan membershipnya tetapi karena harus cut loss misalnya di Excel dan ISAT ataupun MCOR, ya nggak usah khawatir, saya akan kasih kompensasinya ya. Saya akan kasih kompensasi sebesar 50.000 bila teman-teman ingin memperpanjang membership. Ya, ini sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai owner ya. Tapi apabila teman-teman tidak ingin melanjutkan, it's okay, nggak masalah. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas, saya sudah melakukan tanggung jawab saya. Ya, tentu saya tidak ingin hal ini terjadi. Tapi ya sudah, apa mau dikata, ketika harga sampai turun, dengan amat sangat terpaksa kita harus cut loss. Nggak masalah. Oke, jadi mungkin itu dulu saja. Dan poin penting kedua, ya, ketika ada suatu saham yang sudah ter-average, ya teman-teman, ataupun saham yang misalnya hari ini beli A, tapi hari ini nggak jalan, ya, besoknya kita tetap pasang target price. Ya, ini penting dan saya jujur saya agak lupa mengingatin, tapi harusnya teman-teman ingat sendiri sih ya. Jadi contohnya kasus MCAS. Oke, jadi MCAS saya rekomendasikan di sini. Ya, menu sore, besoknya drop, ya, terus besoknya drop lagi, dan hari ini naik bahkan sempat ke 2290 ya. Target kita cuma di sekitaran 2200 ke atas. Oke, which is memang target kita 1-3%, 1-2% ya, tetapi ada member yang kelupaan jual. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya. Tetap pasang target price ya, meskipun turun tetap pasang target price ya. Kan sayang, harusnya bisa profit tapi karena lupa ya, karena nggak pasang jadinya nggak profit. Gitu yang ingin mau saya sampaikan. Ya, ini pelajaran juga buat siapapun, buat teman-teman. Kalau sudah punya trade plan, tetap dipantau sahamnya. Gitu. Nah, terus ya, contoh kasus ya. Ini contoh kasus. Ini untuk member VVIP dulu. Ya, contoh ERA. Ya, ERA kita rekomendasikan di sini. Dan besoknya gagal naik. Ya, meskipun minoritas member udah taking profit di 1505, tapi mayoritas nggak taking profit ya, karena cuma naik 1% dan saya maklumi. Nah, tetapi ya ketika ERA sudah di average ya, saya sudah calculate, saya sudah hitung rentang average teman-teman harusnya sekarang berada di kisaran 1450 sampai 1470. Ya, harusnya kalau teman-teman average. Nah, ketika teman-teman sudah average, maka tentu target price-nya kita adjust. Ya, tetap fokus kita 1-2% dulu. Ya, jadi menjelang pengumuman GDP kuartal 2 kita better hati-hati. Porsinya pun kita kurangi. Ya, ERA gimana om hari ini? ERA masih potensial. Ya, ERA sebenarnya masih potensial. Ya, meskipun kalau kita cek ya, ini dia sudah coba break trend line, dia sudah break trend line, tetapi dia terakhir berhasil pullback ya, pada saat closing pun di HK oleh broker AZ kalau nggak salah ya. Tapi kalau dari sisi trend line ya memang dia sudah break trend line pendek. Nah, tetapi kalau dari sisi support resist dia masih tertahan di kisaran support 1400 ya, pas 1400 nggak tertembus, artinya memang support 1400 ini cukup kuat dan diharapkan hari ini ya, perdagangan 30 Juli ini, dan insya Allah semoga market juga rebound ya, dan bisa naik lah ya. Tentu kita harus pakai target ya, target price 1-2% aja. Oke. Ya mungkin bisa sampai ke 1485 lah ya. Kalau memang dia masih lanjut turun, harusnya dia bisa sampai ke 1485, 1480 ya. Itu kurang lebih naik ya kisaran 2%-an ya gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah beli di area 1495, terus sudah kena area average misalnya di 1430 kan, maka average teman-teman itu kurang lebih di sekitar 1460.
Ya 1460, 1% netnya itu kurang lebih di 1480 sampai 1485. Make sense. Ya, jadi kalau sudah average kita main TP dekat aja, TP aman gitu. Oke. Nah, berikutnya ya, ini warning saja ya, beberapa poin penting. Yang pertama, kalau sudah ini pasang taking profit. Ya, sayang nih seperti MCAS dia sudah profit lumayan, tapi bukan banyak sih, beberapa member saja yang lupa jual. Gitu kan, sayang. Ya, ketika harga sahamnya baru naik kita baru antri ya agak sulit, ya kan? Tetapi ketika kita sudah antri duluan, otomatis kan transaksi kita pasti terdat. Gitu, ya. Bagaimana potensinya? Potensinya masih ada, ya, potensinya pun masih ada MCAS. Cuman kan sayang, gitu. Nah, berikutnya ya, kita akan bahas indeks ya. Kita akan bahas indeks. Nah, ya, kalau kita perhatikan, ya, market memang lesu 2 perdagangan kemarin. Itu wajar, ya. Asing pun juga ya so-so lah, ya. Masih distribusi, cuman distribusinya masih di tahap yang normal, ya. Oke, tapi kalau kita lihat, ya, setidaknya dia masih bertahan di range moving average 13, ya. Dan harusnya ya, karena menjelang akhir bulan Juli, ya, harusnya mungkin ada potensi rebound, ya. Dia sudah terpantul, ya, ini sudah benar-benar tertahan di moving average 13, ya, bahkan pas sekali ya, kalau kita lihat ini presisi sekali, ya, cuman keluar dikit, ya, dan artinya memang benar-benar tertahan, dan kita harapkan tentu menjadi sinyal rebound untuk market hari ini. Ya, syukur-syukur dia bisa break trendline kecil ini. Syukur-syukur, ya. Dan tentu kita mengharapkan yang terbaik untuk bursa. Meskipun tentu saya sudah warning bahwa nantilah di morning briefing yang untuk bulan Agustus, nanti saya akan kasih judul Sell in August, ya. Jadi itu ada siklus di mana ketika teman-teman tahu ada siklus yang namanya Sell in May and back in Halloween, ya, artinya balik lagi di bulan Oktober, atau Sell in May and back sell in May and go to holiday, ya, artinya jual di bulan Mei karena siklusnya turun. Tapi di Indonesia, di bursa luar juga terdengar ada siklus yang namanya sell in August, ya, jual di bulan Agustus. Kenapa? Karena ya ketika musim dividen sudah selesai, which is musim dividen itu di kisaran awal tahun, ya, di bulan 3-an sampai bulan Juni lah, Juni-Juli. Nah, ketika musim dividen sudah selesai, ya, maka biasanya investor cenderung taking profit, ya, yang menyebabkan harga saham di bulan Agustus, September, dan Oktober turun. Tetap, di Oktober-November market sudah biasanya sinyal recovery. Oke, nah jadi bukan menakuti, kita jaga-jaga, ya. Maka dari itu nanti untuk member VVIP saya akan buatkan strategi khusus, ya, terutama di money management. Oke, karena memang beberapa stock pick VVIP ada sebagian kan saham blue chip, dan tentu itu menjadi warning kalau market bisa turun, ya. Turun dalam kan agak lumayan. Nah, maka dari itu nanti saya akan kasih strateginya, ya. Jadi kita harapkan market hari ini recovery lah, ya. Market hari ini rebound, ya, nanti kita bisa cuci gudang, ya, sehingga cash kita tetap balance 50%. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai market, ya. Dan kalau kita cek gold benar-benar, ya, balonnya sudah tinggi nih, ya. Tetapi mengingat kekhawatiran market semakin besar seperti itu, tentu nggak menutup kemungkinan dia bisa naik lagi, ya, karena gold itu sudah mencerminkan kenapa gold bisa naik, ya, karena kekhawatiran pasar itu tinggi, ya. Kekhawatiran pasar tinggi, ya sudah, orang menarik saham-saham atau menarik instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi, ya, balik lagi saham untuk dipindahkan ke aset safe haven seperti gold, ya. Maka dari itu gold naik.
Nah, nanti ketika market sudah dirasa mulai recovery, tentu orang akan switching lagi. Switching dari mana? Switching dari gold ya ke saham-saham yang memiliki return yang lebih tinggi, which is itu saham. Nah, maka dari itu ini sudah sebenarnya sinyal bahwa ekonomi dunia ya sedang nggak baik-baik aja ya. Bahkan banyak ekonomi yang prediksi 2022 bahkan baru normal. Bayangin 3 tahun. Ya, tetapi tentu perlahan market kita harapkan recovery dengan U-shaped recovery. Jadi Indonesia banyak diprediksi nanti recovery-nya seperti ini. Ya, U-shaped recovery. Ya, jadi GDP kita kan turun, ya nanti perlahan mulai naik, mulai recovery baru nanti naik lagi. Ya, tetapi ada juga analis yang ekstrim yang bilang bahwa market kita nanti di kuartal 3 bisa V-shaped recovery. Ya, jadi ini turun minus nanti seperti ini, bentuknya lancip. Ya, tetapi ini terlalu ekstrim, jadi banyak ekonom atau analis yang prediksi bahwa market kita, ekonomi kita recovery-nya secara U-shaped, bentuknya U, bukan V. Ya, jadi ya cepat atau lambat ya diharapkan market akan recovery. Ya, tentu juga kasus COVID kan sudah mulai grafiknya datar. Ya, sudah mulai grafiknya datar kalau kita perhatikan. Ya kan? Kasusnya sudah mulai datar ya. Saya kemarin ada cek chartnya, ya dia sudah mulai gini lah. Nah, artinya sudah nggak gini lagi teman-teman ya. Tapi dia sudah mulai berada di range yang stabil. Ya, tentu ketika dia sudah berada di range yang stabil, ya cepat lambat dia turun. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi ketika health issue sudah berhasil benar-benar diselesaikan, tentu kita percaya market sudah akan recovery. Gitu. Nah, gold nih masih naik. Ya, kalau memang teman-teman nanti cek pada saat open market, ya, nanti teman-teman cek bagaimana kondisinya kalau goldnya masih tinggi, masih up naik banyak. Ya, bagi teman-teman yang beli PSAB, SQMI, MDKA, ya, tetap harus pasang TP nekat dulu. Pasang target price aman dulu, 1-2%. Nanti ketika besok goldnya masih naik banyak, baru kita withdraw kalau teman-teman mau. Ya, itu strateginya. Jadi, pasang dulu. Misalnya, saya punya SQMI di 206. Ya kan? Ya sudah, pasang aja jual di 210. Iya kan, 210 atau 210 lah. Kalau mau aman banget di 208 bahkan. Iya kan, tapi itu kan benar-benar untung tipis sekali ya, cuma 0,5, mungkin 0,5, 0,4. Ya, tapi kalau teman-teman takut banget di 208. Iya, tetapi kalau teman-teman yakin, iya kan, kalau teman-teman yakin pasang di range 210 lah, ya kan. Misalnya teman-teman pasang di 210, pasang order bookingnya sekarang pada saat kemarin malam, ya. Nah, ketika nanti goldnya tiba-tiba naik banyak lagi, kita withdraw gitu ya. Tetapi kalau seandainya goldnya drop, ya itu nggak masalah. Jadi itu strategi untuk meminimalisir resiko dan memaksimalkan profit gitu. Ya, itu berlaku untuk SQMI, PSAB, MDKA. Nah, berikutnya CPO. Ya, coba kita cek CPO. Oke, crude palm oil. Ini masih ya, hari ini naik ya, di futuresnya pun juga naik. Ya, saya cek di futuresnya di investing dan di beberapa website itu juga naik futuresnya, bahkan di range 2.600 sampai 2.700. Ya, kita harapkan ya BWPT, Ali, Simpe. Nah, ini kan ngamuk semua ini ya. Resip ini kan ngamuk. Tinggal tunggu aja. Dan kita harapkan nanti teman-teman cek lagi pada saat sebelum open market, kita tetap pasang TP aman. Oke, kita semua tetap pasang TP aman. Nanti ketika CPO-nya ternyata masih lanjut naik, kita baru withdraw kalau teman-teman mau. Karena apa? Karena biasanya seperti contoh BWPT, kalau naik itu nggak nyantai. Dia bisa 5% ke atas. Ya, tentu kan sayang kalau kita cuma taking profit 1-2%. Nah, tetapi kalau teman-teman nanti cek CPO-nya misalnya stagnan ataupun correction, kita main TP aman aja. Gitu. Jadi order booknya tetap pakai TP aman dulu. Nanti ketika CPO-nya mulai naik lagi, ya kan, baru kita withdraw. Ya, atau kalau bisa di-amend. Ya, tapi setahu saya nggak bisa di-amend, bisa di-withdraw. Nah, gitu, itu strateginya. Ya, ini bocoran. Semoga gold dan CPO bisa
meramaikan perdagangan kita di hari ini. Nah, berikutnya apa namanya? Ya ini kalau teman-teman perhatikan nih sudah pada konsul ini ya. Ya sebenarnya konsultasinya sih lebih ke apa namanya? Lebih kepada stok lama sih ya. Jadi saya masih melihat bahwa secara on track ya, secara monthly harusnya member saya sih masih profit harusnya ya. Kalaupun nggak profit ya mungkin member yang baru-baru join seperti itu. Nah kemarin juga profit crash ya kan, bahkan sempat 13% ya. Asal sabar pasti profit ya, asal ikutin trend plan pasti profit ya. Kalau harus cut loss ya sudah, mau gimana kita harus cut loss gitu. Jadi sabar saja ya. Ini PCC juga nih, ini sudah sideway lama nih, ini sekali meleduk mungkin bisa naik 20% ke atas ya. Ini saya lupa IPCC RUPS kapan, mungkin jelang-jelang dekat RUPS dia baru gerak ya. Jadi yang punya IPCC bisa diperhatikan, tetap disclaimer on ya. Contohnya Cleo nih, dengan sideway dulu ya. Pada masa inilah kita dibuat depresi ya. Pada masa inilah kita dibuat depresi. Udah cut loss aja ya kan, switching aja deh. Akhirnya boom ya. Nyesel ya, bagi yang nggak sabaran nyesel gitu ya. Jadi semakin panjang suatu saham sideway, ketika dia break makin kencang pula gerakannya gitu ya kan. Dan semoga, saya harap IPCC juga mengalami hal yang serupa ya. Ini kan juga nih, ini cakep banget ini chartnya ya, tinggal bentuk scallop ini. Ini chartnya bentar lagi bentuk scallop weekly-nya ya. Tentu targetnya di 510 breaknya ya. Dan target jauh saya untuk IPCC kalau saya bilang 800, percaya gak ya? Mungkin nggak percaya, apaan sih 800 dari mana? Jangan 800 deh, 600 dah ya. Di low-nya 630, 600 lah. Percaya ya, mungkin nggak percaya ya sudah ya, namanya prediksi ya. Kalau saya bilang 600 ya nggak ada yang percaya juga sih ya kan, nggak ada dasarnya ya. Tapi nanti kita lihatlah ya, semoga bandara berbaik hati. Nah sebagai penutup ya, sesuai request saya akan membahas saham dada ya. Jadi saham dada ini banyak sekali yang pada nyangkut ya kan. Saya juga bingung ini ya, kok pada nyangkut sih ya kan. Siapa sih yang infoin kok bisa sampai nyangkut gitu ya. Jadi saya juga bingung ya kan. Memang dada ini sempat jadi rekomendasi ya, memang sempat jadi rekomendasi ya. Tetapi saya sudah bilang cut loss ya. Ini saya ingat banget, kalau close di bawah 140 out ya. Dan ya memang sih saya mengerti lah perasaan sulit cut loss-nya ya. Jadi benar-benar banyak member yang nyangkut di dada dari harga atas average terus ya sampai sini iya kan. Nah lalu bagaimana Om ya kelanjutannya si dada ini ya? Coba kita cek ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, disclaimer on ya. Balik lagi, teman-teman mau jual mau beli itu tergantung teman-teman. Karena apa? Karena kondisinya sudah serba salah, nyangkut banyak iya kan. Kalau di hold terus makin turun ya kan, kalau pasti cut loss terbang kan gitu ya. Jadi serba salah. Nah tetapi saya akan coba menganalisa dari sudut pandang saya dulu. Nah yang pertama ialah ketika saya cek ya, saya menemukan beberapa fakta menarik bahwa poin pertama, underwriter-nya ini si AI, UOB Kay Hian ya. Jadi UOB Kay Hian ini memang sering jadi underwriter, dan ketika dia jadi underwriter itu biasanya sahamnya ngedrop. Ya, ini contohnya. Ya, coba saya cek ya. Pura itu kalau nggak salah underwriter-nya UOB Kay Hian juga. Ya, ini Shinhan saya nggak tahu nih Shinhan ini kodenya apa ya. Ya tapi jelas Pura pure UOB Kay Hian. Ya,
dan Shinhan ya, dan Shinhan dan UOB Kay Hian itu merupakan underwriter dari si Dada. Ya mungkin UOB coba saya cek ya. Kita bisa cek kok. Kita bisa cek broker transaction. FM SF apa ya Shinhan nih? AHA. Oh, AHA. Oke. Nah, ini ada nih, ya. AHA. Oke, tapi yang jelas, ya, karakteristiknya, ini ilmu gratis, ketika UOB Kay Hian menjadi underwriter, itu biasanya dituruni. Ya, nggak lama IPO, terus dituruni. Ya, kasusnya terjadi juga di Pura dan juga Dada. Nah, kalau kita cek dari broker saham, ya, fakta menarik kedua yang saya temukan ialah bahwa masih ada yang kasarnya nyangkut lah ya, kita ngomongnya nyangkut aja biar gampang, di 200-an. Wow, sekarang harganya 80. Ya, 20 miliar ya hilang 130%, hilang 70%-nya, berarti kan sisa cuma 6 miliar ya, hilang belasan miliar. Nah, apakah ini mungkin terjadi? Ini menarik, ya kan? Kalau kita cek ya, Dada ini sebenarnya sempat saya kategorikan sebagai saham karakteristik repo. Ya, repo itu repurchase agreement, jadi saham yang dijaminkan lah. Ya, jadi saya mau cari dana, ya kan? Misalnya, lu bisa pinjemin gua gak? Misalnya duit 1 miliar, ya, atau 10 miliar gitu kan? Jaminannya apa ya? Jaminannya gue kasih saham deh. Contoh misalnya Dada. Ya nanti 1 tahun gue balikin. Nah, itu yang namanya repo. Ya, di repurchase. Jadi nanti sahamnya dibeli kembali. Nah, maka dari itu biasanya saham-saham yang repo itu harganya digerakkan sesuai keinginan bandar. Ya, dan juga sesuai kepentingan si orang yang reponya ini. Ya, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Nah, maka dari itu ya, teman-teman jangan kaget banyak saham-saham seperti ini. Ya, ada Dada, terus juga ada ikan, ASPI, TCPI, dan sebagainya, karakteristiknya itu sama seperti ini. Nah, pertanyaannya kapan dinaikin Om ya kan? Jadi kalau saya lihat potensinya ada. Ya, jadi saya jarang sekali, bahkan belum pernah sama sekali melihat saham-saham dengan karakteristik repo itu pada saat IPO nggak lama tidur. Ya, ini ya sebenarnya cukup lama sih ya. Sudah 6 bulan, tapi jarang lah 6 bulan langsung ke 50. Bahkan saya belum pernah lihat. Ada, memang saham-saham yang baru IPO langsung tidur. Contohnya ILS, 1 bulan langsung tidur. Ya tetapi saya lihat jarang sekali. Nah, maka dari itu potensi naik masih ada. Saya nggak menampik potensi naik masih ada. Dan dilihat dari broker saham di sini, potensi masih ada. Ya. Nah, tetapi belum ada sinyal apa? Belum ada sinyal kuat, ya kan? Belum ada sinyal kuat yang apa ya istilahnya? Belum ada sinyal kuat yang membuat saham Dada ini akan dinaikkan dalam waktu dekat. Ya. Kalau kita cek Pura, ya kan? AI-nya ini perlahan mulai buyback. Ya kan? Meskipun dia akhirnya net sell lagi. Ya, tetapi ya beda dengan kasus Dada, di mana si AI-nya ini belum melakukan buyback. Ya, bisa saja buyback-nya nanti dilakukan, ya kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas, ya kalau saya lihat dari chartnya ini, dia sudah mulai sideways di 3 candle terakhir. Ya kan, ini sudah mulai bentuk stagnan. Ya, dan polanya mirip NV. Ya, kalau saya cek polanya mirip NV. NV pada saat di mana nih? Nah, di sini. Ya. Jadi seperti ini, ya seperti ini. Naik, turun, ya kan, ini ada gerigi-gerigi turun. Nah, tapi peran landai. Dan landai-landai dia sudah mulai datar. Nah, pada saat datar ini ialah kesempatan
kita untuk cek apakah benar ada akumulasi dan bisa memanfaatkannya untuk average ketika dia benar-benar sudah stagnan. Ya biasa ketika sudah stagnan ya seperti NV ditarik naik lagi. Ya meskipun nggak nyampe titik sini, ya tapi setidaknya dia mengalami kenaikan dan kita bisa manfaatkan untuk exit. Gitu. Ya itu buat apa namanya gambaran. Ya dada juga sama, ya kan? Ini sudah mulai stagnan, ya. Dan ya harusnya mungkin dibuat sideway dulu, ya. Jadi dibuat sideway dulu, ya turun, naik kecil, turun. Ini sudah mulai sideway dan harusnya sideway dulu, ya. Dan kalau kita berkaca pada NV, ini contoh saja ya untuk comparison saja, ya. Untuk NV itu dibikin sideway-nya berapa ini? 1, 2, 3. 1 bulan lah, 1 sampai 2 bulan. Ya 1 sampai 2 bulan dibuat sideway baru ditarik naik. Ya, nggak menutup kemungkinan dada juga sama. Ya nggak ada yang langsung dikerek naik, nggak ada. Tetapi potensi dikerek naik masih sangat ada ya. Jadi buat yang megang dada kalau sabar. Ini disclaimer on sekali lagi. Ini cuman pandangan dari saya. Sisanya balik ke teman-teman ya. Masih ada potensial untuk rebound ya. Apakah rebound ke 100 sini om? Jangan terlalu expect berlebihan ya. Setidaknya ya dia bisa balik ke area 100 ke atas ya. Itu sudah bagus ya. Ya, kalau berkaca dari NV kan dia reboundnya bisa sampai di 150. Ya, saya nggak muluk-muluk tapi ya setidaknya ada potensi rebound ke 100 ke atas. Gitu. Ya, dan ingat ketika sudah nyampai ya jangan lupa di taking profit atau dikurangin porsi. Gitu ya, jangan serakah, tetap mau profit, itu nanti akan mencelakakan teman-teman. Ya, jangan average dulu, tunggu dia sudah sideway agak lama. Ya, teman-teman yang paham ilmu bandarmologi, average ketika ada bandar yang diindikasi akumulasi. Oke, gitu. Ya, jadi mungkin itu dulu saja. Ya, saya juga ada urusan makanya agak cepat morning briefingnya. Saya tag jam 8. Oke, mungkin itu dulu saja. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Happy weekend juga. Semoga market hari ini memberikan profit yang luar biasa dan kita bisa cuci gudang saham-saham blue chip kita. Ya. Untuk apa? Untuk prepare sell in August dan pengumuman GDP kuartal 2. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.